yang nawaitul wudu'a, yang nawaitul husla, yang usolli fardhu, masyarakat awam mengatakan itu adalah niat, dan niat adalah rukun. Salah total. Ngapa melototin saya? Dikasih tahu nih, di sini doang nih Ustadz dipelototin nih. Bagaimana lakinya di rumah pasti pada kurus mah. Saudara yang saya muliakan, ayo kita ngaji. Makanya ngaji tuh kita ungkap di mana yang belum tepat. Lihat definisi 4 imam mazhab. 4 imam mazhab kita sepakati. Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Mereka sepakat yang namanya niat itu dalam hati. Jelas? Kalau usolli, nawaitul wudu, nawaitul ghusla, itu bukan dalam hati, melafazkan, membaca niat. Betul Bunda? Sepakat niat dalam hati. Yang kedua, secara definitif, ya baik-baik. Niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Niat wudu dibarengi dengan basuhan muka. Jadi caranya begitu. Kalau kita kumur-kumur sunnah apa wajib? Masukin air ke hidung sunnah apa wajib? Basuh muka sunnah apa wajib? Coba perhatiin. Yang tadi kita baca itu sunnah, baca aja. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar fardhan ta'ala, itu dibaca. Tapi ketika basuh muka, lintaskan dalam hati arti tersebut. Perhatiin semua, anggap ini air ya. Saya sih bisa juga dengan air di sini, tapi saya korban, enggak salah ya. Perhatiin semua. Begitu basuh muka, dalam hati Bunda, saya niat wudu untuk ngangkat hadas kecil fardu lillahi ta'ala. Wajib begitu. Apakah ibu bapak semua sholatnya wudunya seperti itu? Kalau tidak seperti itu salah. Maka puluhan tahun kita sholat tidak sah sholat kita, karena wudunya sembrono. Semua sepakat. Ya Allah, bagaimana Ustadz bisa begitu? Inilah berkahnya nuntut ilmu. 1 jam hadir majlis ilmu menghapus dosa 60 tahun. Lantaran mungkin baru tahunya siang ini, yang dulu Allah maafkan, Allah terima. Yang penting mulai detik ini nanti asar wudunya seperti itu. Itu baru niat. Salah bagaimana tunggang tungging. Allahu Akbar. Bunda, tahu nggak pahalanya seberapa besar orang yang menuntut ilmu? Yang udah ketahuan nih, yang udah ketahuan. 1 jam hadir majlis ilmu, yukaffiru dzunub sittina salah. Allah ampunkan dosa kita 60 tahun. Umur kita nih umpama 60. Ngaji sejam 60 tahun kan beres, kelar urusan. Apalagi ngajinya saban minggu. Betul? 120 tahun ngaji lagi 180, dan luar biasa. Hadis yang kedua, 1 jam hadir majlis ilmu afdalu min ibadati sittina salah. Lebih afdal, lebih mulia dari ibadah 60 tahun. Selama 60 tahun pergi haji, berarti 60 kali haji. Setiap bulan umrah, setiap hari khatam Quran, kalah dengan 1 jam hadir majlis ilmu. Apa korelasinya? Apa benang merahnya? Rupanya ini jawabannya. Apapun ibadah kita, Bu, tanpa ilmu ditolak, tidak diterima sama Allah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapapun manusia beramal ibadah apapun rangkaian ibadahnya tanpa dasar ilmu, tanpa dasar ilmu yang jelas, Allah tolak, tidak diterima. Makanya harus kita siasatin. Ada manusia, kata Nabi Muhammad, nanti di akhirat banyak pahala sholatnya, banyak pahala sedekahnya, banyak pahala puasanya, kata dia. Begitu dicek Raqib Atid Kiraman Katibin, dibuka memorinya, padahal sujudnya luar biasa kayak burung pelatuk.
asal puasa bukan cuma sekedar Senin Kamis puasa Daud. Kadang itu bibir udah kayak pecah, bukan pecah manggis, pucak semak keinjak ke kebo. Bunda, kagak ada pahalanya. Dia orang nuntut, ya Rob, nanaonan eta. Ini orang tahasik kali ya. Ya Allah, lah ngapa bisa begini? Lah kapan saya rajin ngaji, rajin sholat, rajin sedekah? Dicek rupanya, oh ibadahnya nggak pakai ilmu. Kita mulai dari sholat. Tolong perhatikan mata saya 1, 2, 3. Tidur dong. Ya kita lihat, kita buka atu-atu. Ya, kita ngomong sah nggak sholat tanpa wudu? Tidak, karena wudu salah satu syarat sah. Sekarang ada orang wudu, tapi wudunya nggak pakai ilmu, sah tidak? Berarti kalau wudunya tidak sah, maka implikasinya sholatnya cacat. Dia sholat 4 rakaat, sholat 3 rakaat, sholat 2 rakaat, jutaan dia sholat, nol besar. Kenapa? Gak pakai ilmu. Lah kan jelas, yang kagak jelas ilmunya. Yang gak jelas itu ketika dia wudu. Coba perhatiin. Saya tatap mata saya. Itu Cing Munirah tidur. Biarin dia enggak, biarin Bu Janan ya. Coba perhatiin semua. Bu, mau ilmu enggak? Kita buktikan sekarang. Niat wudu bagaimana? Nawaitul ghusla. Itu mandi junub, Bu. Main ghusla aja sih, Bu. Heran sih mah. Ulang ah. Wudu ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin. Nah, wudu lirafil hadasil. Nah, coba perhatiin ya. Perhatiin semua. Kebanyakan dari kita. Awaitul wudu'a lirafil hadasil asghar fadl ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nawaitul wudu'a, yang nawaitul ghusla, yang usolli fardhu, masyarakat awam mengatakan itu adalah niat, dan niat adalah rukun. Salah total. Ngapa melototin saya? Dikasih tahu nih, di sini doang nih Ustadz dipelototin nih. Bagaimana lakinya di rumah pasti pada kurus mah. Saudara yang saya muliakan, ayo kita ngaji. Makanya ngaji tuh kita ungkap di mana yang belum tepat. Lihat definisi 4 imam mazhab. 4 imam mazhab kita sepakati. Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Mereka sepakat yang namanya niat itu dalam hati. Jelas? Kalau usolli nawaitul wudu, nawaitul ghusla, itu bukan dalam hati, melafazkan, membaca niat. Betul Bunda? Sepakat niat dalam hati. Yang kedua, secara definitif. Ya, baik-baik. Niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Niat wudu dibarengi dengan basuhan muka. Jadi caranya begitu. Kalau kita kumur-kumur sunnah apa wajib? Masukkan air ke hidung sunnah apa wajib? Basuh muka sunnah apa wajib? Coba perhatiin. Yang tadi kita baca itu sunnah, baca aja. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar fardhan ta'ala, itu dibaca. Tapi ketika basuh muka, lintaskan dalam hati arti tersebut. Perhatiin semua, anggap ini air ya. Saya sih bisa juga dengan air di sini, tapi saya korban, enggak salah ya. Perhatiin semua. Begitu basuh muka, dalam hati Bunda, saya niat wudu untuk ngangkat hadas kecil fardu lillahi ta'ala. Wajib begitu. Apakah ibu bapak semua sholatnya wudunya seperti itu? Kalau tidak seperti itu, salah. Maka puluhan tahun kita sholat tidak sah sholat kita, karena wudunya sembrono. Semua sepakat. Ya Allah,
Bagaimana Ustadz bisa begitu? Inilah berkahnya nuntut ilmu. 1 jam hadir majlis ilmu menghapus dosa 60 tahun. Lantaran mungkin baru tahunya siang ini, yang dulu Allah maafkan, Allah terima. Yang penting mulai detik ini nanti asar wudunya seperti itu. Itu baru niat salah. Bagaimana tunggang tungging? Allahu Akbar. Jelas sampai sini? 3 hari yang lalu saya ketemu mantan saya Bu Angel Karamoy ya. Tuh, nih sama Ustadz seuson begini nih, ya kan? Bagaimana melakinya? Yang begini. Tuh saya jadi lupa itu. Sampai mana itu? Iya betul. 3 hari yang lalu saya ketemu mantan saya Nabila Sakib, dia ngomongnya masih gitu. Kalau Cing Munirah, kalau Ustadz boleh banyak, ceplosan. Bercanda. Lanjut nggak? Sampai mana tadi tuh? Apa? Wah lemes nih. Dia kata begini bu. Ya Ustadz lah. Dia kata begini bu. Jia manggil Ustadz berarti kan udah move on dia. Ya aku kan wudu seperti kamu ngajarin aku. Terus coba lihat itu teman kita. Kenapa? Kita lagi di Hotel Crown bu ya. Jagain sendal ya. Rupanya kita mau sholat, ada teman sama artis ya, masih mantan juga lah, Olah Ramlan gitu ya. Ustadz ya, coba. Dia ngomong sama aku, kamu lihat toh, ada kru kita. Jadi kru kita itu pakai make upnya tebel kayak kesemek. Dia pengen sholat kita perhatiin, tapi habis sholat make upnya kagak luntur. Dan aku perhatikan Ustadz, begitu dia wudu nggak basuh, cuma begini dong nih, rata, tapi nggak dibasuh, air tuh nggak turun, bahkan make upnya tidak hilang. Dipastikan wudunya tidak sah. Demi Allah, kalau wudunya nggak pakai ilmu ditolak. Lantaran make upnya kagak mau luntur, wudunya begitu cepak cepok, tidak sah. Jelas? Maka wajib hukumnya yang namanya make up harus hilang. Jelas? Bu, tetangga saya kan pengen betul dipanggil Humairah sama lakinya, sering pakai blow on tuh Bu. Apa? Blush on. Iya blush on, saya kata blow on kali. Tapi kadang nggak tahu diri Ustaz tadi, kulitnya hitam, pakai blush on banyak banget kan kayak dendeng dicabein. Begitupun sama, wudu nggak hilang itu semuanya, berarti dipastikan nggak sah karena air mani tercegah masuk ke dalam kulit kita. Nih karena nggak pakai ilmu, bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya? Sekarang yang udah make upnya luntur aja, kalau membasuh mukanya salah, nggak sah. Tadi niat udah sepakat kita, baru tahu. Sekarang basuh muka, mim baidi malabitis sya'ri, Bunda, Bu, perhatiin. Dari awal tumbuh rambut sampai bawah dagu, betul? Dari anak kuping ketemu anak kuping. Jadi ngambil air wudhunya begini, atas dulu, kenain semua. Tadi ingat sambil dalam hati saya niat wudhu untuk angkat hadas kecil, fadlah, wajib begitu, ikhtiran, ada kewajiban berbarengan. Lah ini wudhunya gitu doang, bok. Itu yang tidak pakai jadi make up masih salah, apalagi pakai make up agak luntur, ilmu lagi. Saya pengen bahas ini tapi 5:30 kelar. Timbang air putih dong mau lama ya, ilah. Ya sudahlah, maksud saya begini.
Panjang urusan. Ibang telat 5 menit diungkit. Bu. Jelas tuh? Jelas nggak? Tuh salah. Niat salah, basuh muka salah, belum yang lainnya. Mandi junub nih, saya tes. Yang kan kerjaan ibu nih. Ayo. Apa Budi? Enggak, Budi emang masih junub sekarang? Setajam itu ya. Ya makanya pelan-pelan ya. Ini perhatiin semua ya. Bu, kita ngaji buat apa? Dapat ilmu. Ilmu buat apa? Diamalkan. Diamalkan buat apa? Agar ibadah kita sah. Ibadah kita sah kalau kita ikhlas. Allah sayang nggak? Turun rahmat nggak? Insya. Coba perhatiin bu. Sholat kalau nggak uduk sah nggak? Sekarang uduknya sah. Udah azan? Terus gimana? Hah? Iya, enggak, maksudnya kita berhenti apa lanjut? Oh, azan dulu. Oh, ya. Yang azan mana? Belum. Ya, sebentar Bu ya. Lanjut nggak apa-apa dikit. Ya, tolong muazzinnya kunci dulu. Bu. Ingetin, lanjutin. Cing Fatimah. Lanjutin nih. Cing. Lanjutin nih. Nawaitul ghusla. Lanjutin. Lirafil. Paham kan? Yakin kan? Hafal kan? Kebanyakan muslimin muslimat yang namanya mandi junub itu, ya itu niatnya. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar fardhon lillahi ta'ala. Jubur pakai sampo setengah botol. Begitu kan? Salah semua. Bun. Salah. Kita lihat yang namanya niat dalam definisinya apa? Niat mandi junub ketika basuhan air pertama dalam hati kita barengin, saya niat mandi untuk ngangkat hadas besar fardu lillahi. Contoh gini, ibu mandi pakai ciduk apa pakai shower? Dia gaya banget bu deh, shower. Iya biarin dah ya. Uy, gayung nih ya, umpama biar gampang nih. Perhatiin Pak Haji. Nah, kita mandi junub di mana nih? Kita udah baca apa nih? Nawaitul ghusla udah kita baca ya. Ingat itu bukan niat, itu sunnah. Ngucapin niat sunnah, kedudukannya sunnah. Wajibnya yang mana yang rukun? Perhatiin bun. Oi, Cing Maryam. Perhatiin. Nih, ambil udah ya. Ambil air wudhu. Begitu basuhan air pertama turun ke wajah kita, ke badan kita, dalam hati lintaskan, ya Allah, saya niat mandi untuk angkat hadas besar. Fardu lillahi ta'ala, wajib. Itulah niat. Niat kita selama ini apa? Nawaitul ghusla, kelar jubur kayak goblok. Ini mau jadi apa? Tidak akan diterima sosok seorang hamba. Ibadahnya, sholatnya kalau tidak wudu ngangkat hadas kecil lah, boro-boro ngangkat hadas kecil. Tapi kalau mandi junubnya ngangkat hadas besar masih ada. Jelas sampai sini? Yo, kalau mungkin saya salah, boleh tanya sama yang lainnya. Kalau sampai saya bohong, sambar geledek bareng-bareng. Isi juga ogah di bang air putih sambar geledek. Assalamualaikum. Ini ilmu manfaat enggak? Bagaimana mau turun rahmat? Bagaimana mau turun rahmat sementara ibadah kita tidak sesuai syariatnya? Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya muliakan, satu lagi, boleh? Mudah. Belum ada yang azan belum?
Apa saya ngazan aja? Entar double amplopnya jangan. Satu lagi ya. Masih kuat? Sekarang mau sholat apa? Nah, coba bareng-bareng. Usolli berarti nih bang, ya anak soleh. Perhatiin. Ustaz tadi semuanya perhatiin. Umat Islam itu kebanyakan menitik beratkan sholat di usolinya itu. Usolli fardal maghrib, usolli fardal asri, usolli fardal subhi. La ta'ala, Allahu Akbar. Nggak kena ilmunya. Saya ulang sekali lagi, tanya kepada ustadz, kepada guru yang berkompeten, apakah salah yang saya omongkan? Kalau usolli fardo, baca, bagus, tapi kedudukannya sunnah. Jangan sampai yang sunnah dikerjakan, yang wajib ketinggalan. Ini parah namanya. Rukun sholat yang pertama apa bunda? Niat di mana adanya? Dalam hati, dan dalam hati wajib berbarengan di mana? Kalau wudu pas basuh muka, kalau mandi junub pas air basuh ke badan kita, ketika takbiratul ihram disitulah letak niatnya. Tolong perhatikan saya. Kita udah baca nih. Usolli fardal maghrib, usolli fardal asri, arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Perhatikan. Allah sebelum bar abis dia, Allah dalam hati saya niat sholat fardu asar. Yang wajib itu menghadap kiblat 4 rakaat, lillahi ta'ala itu sunnah. Saya ulang sekali lagi. Allah dalam hati lintasin, saya niat sholat fardu asar. Bar begitu. Jelas?